Biasanya anak untuk ngetes kadar cara bekerjanya, cara dihasilkan dari jurnalistik itu kayak seperti wawancara bisa enggak? Itu pernah enggak? Tentu itu hal yang penting bagi jurnalis dan tentunya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Abdurrahman Al-Kautsar di acara podcast jurnalistik MA Rodotul Ulum Putra ini yang akan mengupas tentang kejurnalistikan di MA Rodotul Ulum Putra ini bersama beliau Kak Fawaid dan Kak Arif. Betul ya Kak? Ya betul. Oke. Boleh diperkenalkan asal atau biodata dari Kak Fawaid dulu mungkin? Kalau saya pribadi sih, nama saya itu Ahmad Fawaid. Saya lahir di Lumajang tanggal 23 April 2006. Untuk jabatan di jurnalistik sendiri, alhamdulillah saya dipilih menjadi ketua. Alhamdulillah. Oke. Silakan. Ya, kalau saya Muhammad Arif. Lahir 9 November 2005. Lumajang. Oh, sama Lumajangnya? Ya, Lumajang. Oke. Ini periode kelumajangan jurnalistik. Ini angkatan 2000 berapa ya? 2020. Jurnalistiknya G, jurnalistiknya maksudnya. Kalau periode sekarang 2022-2023. Oke. Langsung saja pemirsa, kita akan membahas tentang kejurnalistikan di sekolah Madrasah Aliyah Rodotul Ulum Putra ini. Gimana kelanjutannya? Saksikan setelah ini ya. Jadi gini Kak Fawaid. Gimana metode cara belajar di MA Rodotul Ulum Putra ini? Dan siapa guru yang membimbing jurnalistik di MA Rodotul Ulum Putra ini? Kalau guru pembimbing, di pembina itu kita punya pembina, beliau Ustadz Qadarul Hifni, itu yang menjadi pembina kita. Untuk pembelajaran di jurnalistik ini, setiap minggu itu kita mengadakan rapat, semacam rapat, dan di situ bukan hanya diisi untuk rapat saja, tapi ada juga pembelajaran, kadang belajar memfoto, mengedit, atau juga kemarin kita dipelajari apa itu? Mading minimalis. Mading, membuat mading, dan masih banyak lagi. Oke. Untuk kegiatan bulanan atau kegiatan tahunan itu biasanya direncanakan waktu pas hari Minggu itu ya? Apa di rapat itu dijadikan satu sama rapat itu atau mungkin ada pertemuan lagi? Kalau untuk kegiatan sebelumnya kita itu punya program kerja. Jadi semua apa yang akan kita lakukan ke depannya itu sudah tercatat di sana semua di program kerjanya. Di samping itu, biasanya kan kalau di jurnal di sekolahan atau di media-media wawancara itu ada kan program di luar, biasanya wawancara untuk orang-orang bule atau orang-orang pendatang wisata itu biasanya kapan direncanakan? Biasanya anak untuk ngetes kadar cara bekerjanya, cara dihasilkan dari jurnalistik itu kayak seperti wawancara bisa enggak? Itu pernah enggak? Tentu itu hal yang penting bagi jurnalis dan tentunya itu pasti juga itu diadakan kan di sekolah ini? Tentu diadakan. Ketika diklat lapangan. Bahasanya diklat lapangan ya. Kalau di sini. Sebelum resmi menjadi anggota jurnalistik itu ada yang namanya diklat ruangan dan lapangan. Untuk ruangan itu full materi, untuk lapangan full praktek. Selain itu kita juga ada studi tour. Tapi bedanya studi tour di sini bukan untuk bersenang-senang, tapi juga untuk belajar agar kita bisa mewawancarai, menulis berita atau menulis lainnya. Oke. Apa lagi ya yang perlu saya tanyakan? Di diklat lapangan itu biasanya di mana lokasinya? Lokasi yang sering ditempati? Lokasi sih tergantung. Itu kesepakatan bersama atau sudah ditentukan oleh pembina atau dari sekolahan? Tentu ya kesepakatan bersama. Tapi ya kita lihat dari sekolah dulu. Kalau misal sekolah setuju, ya monggo. Kalau nggak setuju, kita cari tempatnya. Oke pemirsa, jadi di MA Rodotul Ulum Putra ini kejurnalistikan itu biasanya diadakan wawancara ke orang-orang asing atau orang-orang wisatawan atau biasanya dinamakan diklat lapangan, ya betul. Ya. Nah,
itu biasanya dilakukan pada saat awal kita jadi anggota. Kalau bahasanya itu diklat. Nah, diklat pemirsa. Boleh tanya saudara Ri, Iya, boleh. dulu waktu mewawancarai, ingat gak orang mana dan siapa? Oh, banyak. Saya banyak teringat tentang wawancara orang-orang itu. Iya, iya. Dulu di saat diklat ruang lapangan di Sumber Sirah. Ya, Oh, itu sumber siap. saya mendapatkan apa ya, ilmu gitu. Ilmu tentang apa yang mau ditanyakan gitu. Pernah nggak sih ragu saat mau bicara atau Pernah. gugup? Oh, pernah. Pernah. Solusi yang tepat itu kalau seseorang siswa itu nggak bisa bicara atau gugupan orangnya, itu gimana? Bisa kasih solusi dari rekan-rekan? Mungkin pernah dibahas di Kalau solusi sih kita itu harus banyak melatih diri latih diri ya. agar mental kita itu aman, gak gampang kena mental. Oke, betul. Kayak kalau kita kan anak pesantren, di pondok sendiri sudah diajarkan muhadoroh. Nah, itu juga sangat penting untuk kekebalan mental kita. Oke, jadi gitu pemirsa. Di saat kita disuruh maju oleh guru kita, jangan sampai kita merasa malu, jangan sampai kita merasa, wih guru ini kok nyuruh saya terus. Padahal itu buat ngecek mental kita, agar kita itu terbiasa melakukan wawancara di luar atau di informal maupun luar lapangan gitu. Pertanyaan selanjutnya, itu kalau acara gitu itu biasanya pakai uangnya itu uang sekolahan atau kita urunan di anggotanya itu? Atau yang tadi proker itu gimana? Boleh dijelaskan? Di proker itu sudah tercatat semua anggaran kita selama 1 tahun ini. Oh, berarti kita minta uang dulu ke sekolah, baru kita laporan gitu kan modelnya. Selanjutnya di jurnalistik ini berapa anggotanya? Sekitar 30 ya. Ya, 30. 30. Kan kemarin saya sempat dengar nih, jurnalistik itu sempat vakum. Ya. Itu penyebabnya apa ya? Apa karena pandemi Covid atau gimana gitu? Kalau vakum sih kan itu di periode sebelumnya. Jadi Wakasis itu menilai kita itu kurang begitu aktif. Kurang begitu. Oke. Jadi sempat mau divakumkan. Setelah pembina kita mencoba untuk bicara ke Wakasis, mencoba untuk melobi agar bagaimana jurnalistik ini dikembalikan. Dan alhamdulillah bisa. Tapi itu kita dikasih nyawa satu. Kalau semisal di tahun ini kita tidak bisa aktif, itu akan dihapus. Oke. Jadi ya mau gak mau kita harus tetap merawat organisasi ini. Terus mengenai tentang jurnalistik, itu apa hanya hal mengedit atau memfoto? Apa hanya itu doang? Atau mungkin di jurnalistik diterangkan yang studi tour itu tadi. Itu gimana? Maksudnya dalam segi mencatat atau apa ya bahasanya kalau di wawancara itu? Menulis gitu. Menulis. Itu di bidang menulis saja apa di bidang teknologi juga? Tentu semuanya. Semuanya ya? Berawal dari nanti kan kita cari foto misalkan di tempat wisata, cari foto wisatawan sedang ngapain. Oke. Cari yang bagus-bagus. Setelah itu diedit atau juga nanti yang lain bisa mewawancarai orang-orang wisatawan di sana tentang pendapatnya bagaimana di wisata tersebut gitu. Dan juga tentu jurnalistik ini pokoknya lengkap tentang kejurnalistikan itu ada semuanya. Oke. Jadi nggak ragu lah kalau sekolah di sini itu kalau bisa dianjurin ikut organisasi jurnalistik pemirsa. Soalnya bahasanya kalau Jawanya itu eman kalau nggak ikut. Soalnya begitu penting kalau kita sudah bermasyarakat di rumah maupun di lapangan pekerjaan. Kalau boleh tahu Kak Fawaid memperdalam jurnalistik ini sampai di bidang pekerjaan nggak? Maksudnya sampai lulus atau cuma di sekolahan saja? Belum tahu sih kedepannya mau seperti apa, tapi ya doakan saja insya Allah akan terus. Oke. Kalau Kak Arif? Sama. Sama.
Jadi apa ya? Kita itu di sini nggak hanya sekedar ikut organisasi, tapi akan dipraktekkan di luar gitu, gitu. Materi selanjutnya, dulu jurnalistik di MA ini, sebelum Anda siapa ketuanya? Sebelum saya itu Raihan Ilhami. Raihan, anak mana itu boleh tahu? Anak Ganjar. Ganjar sendiri ya. Sekitar sini. Mungkin boleh dikasih materi lagi tentang jurnalistik. Apa yang pernah dipelajari di MA ini? Soalnya saya nggak bisa mempertanyakan satu persatu. Mungkin atau dari Kak Arif bisa, silahkan. Mungkin dari Kak Arifnya dulu. Enggak, langsung sama ketuanya. Langsung ketuanya. Oh ya, jabatan sama apa di jurnalistik? Wakil ketua. Oh, kebetulan saya lagi nganu nih pemirsa. Ini ceritanya nggak tahu juga saya mewawancarai siapa. Pokoknya disuruh tadi, suruh mewawancarai. Ini ketua dan ini wakil. Kebetulan sekali sih. Biasanya jarang-jarang. Mungkin Kak Fawaid bisa menjelaskan pengalaman yang pernah didapat dari ikut organisasi di MA, terutama jurnalistik ya, di MA Rodotul Ulum Putra ini. Silahkan. Saya dulu ya. Berarti nanti lanjut ke Kak Arifnya. Oke. Kalau saya pribadi sih ikut jurnalistik itu pertama kali di tahun sebelumnya, periode 2001-2022. Dan di situ saya di jurnalistik gak memiliki jabatan apapun di sana. Tapi entah kenapa di tahun kedua ini kok tiba-tiba apa ya? Cara gampangnya itu ngecit. Laung pertama gak punya jabatan langsung jadi ketua. Oh, gitu. Jadi yo gak pantas untuk ditiru gitu. Mungkin dari Kak Arif. Kalau pengalaman saya dulunya saat saya sebelum saya ikut jurnalistik itu saya tidak tahu apa namanya kamera. Apa gimana cara membuat berita, puisi atau pidato, mading. Saya nggak bisa. Setelah saya masuk jurnalistik ini, alhamdulillah saya sudah mengetahui banyak cara hal, foto, kamera, banyak. Kalau peranan penting jurnalistik di sekolah ini apa ya? Boleh tahu? Kalau menurut saya pribadi sih tentu sangat banyak. Banyak ya? Tentunya seperti ketika sekolah mengadakan kegiatan, itu pasti butuh yang namanya anak jurnalistik, baik itu untuk dokumentasi, menulis berita, atau kadang juga disuruh untuk menjadi MC dan lain sebagainya. Dan juga di lain itu seperti acara sekarang kita mengadakan podcast ini juga berpengaruh ke madrasah. Karena juga selain untuk jurnalistik sendiri, kita juga mempromosikan madrasah dan masih banyak lagi. Untuk kejurnalistikan ini pernah gak diadakan seminar atau LDK, latihan dasar kepemimpinan, untuk bagi para anggota maupun bagi para yang berjabat? Pernah gak? Insya Allah tanggal 15 ini, sekitar pertengahan Februari kita akan mengadakan workshop. Biasanya itu 1 tahun berapa kali ya? 1 tahun satu kali. Oke. 2 kali sih sama itu apa? Diklat. Jadi di sini kita mendapatkan banyak ilmu, guys. Soalnya di sini ada yang namanya seminar. Seminar itu sangat penting di saat kita ikut organisasi, karena kita akan mendapatkan banyak ilmu, sharing-sharing ilmu atau pengalaman dari guru yang lebih baik lagi, atau biasanya manggil dari luar kan ya? Ya, tentu manggil dari luar. Oke, nah biasanya manggil dari luar itu biasanya yang dipanggil orang yang pengalaman tinggi sih. Gitu. Mungkin cukup sampai sini saja ya pemirsa. Soalnya waktu sudah mendung. Kasihan kalau soalnya kita ini berbasis pesantren, jadi kita mondok. Soalnya nanti ada kegiatan sendiri di pondok pesantren. Jadi mungkin kalau ada pemirsa atau saudara ingin menyarankan atau ingin berkomunikasi, silahkan komen di channel YouTube Jurnalistik MA Rodotul Ulum Putra ini. Mungkin bisa ditunggu channel selanjutnya, tayangan selanjutnya bersama saya Abdurrahman Al-Kautsar dan Kak Fawaid dan Kak Arif. Saya selaku Ketua Podcast Jurnalistik MA Rodotul Ulum Putra ini
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.